Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisha Fitri. Saya Aulia Rizka. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teks Laporan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Aulia Rizka. Kepada Aulia disilahkan. Baik, langsung saja. Teks laporan. Teks laporan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, teks laporan penelitian, dan yang kedua, teks laporan kegiatan. Laporan penelitian adalah kerja akhir dari suatu proses panjang atau pendek dari suatu penelitian atau tahapan penelitian tertentu yang merupakan deskripsi sementara ataupun terakhir yang disusun secara sistematis, objektif, ilmiah, dan dilaksanakan tepat pada waktunya. Laporan penelitian menjadi semakin penting setelah dijadikan peninggalan tertulis dari suatu penelitian yang telah dilaksanakan. Laporan penelitian merupakan laporan pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang sudah dijalani. Laporan ini membahas mengenai penelitian yang dengan jelas. Laporan penelitian merupakan laporan pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang sudah dijalani. Laporan ini membahas penelitian dengan jelas, lengkap, dan bisa dipahami oleh semua kalangan. Laporan ini berisi prosedur, proses, dan sistematika jalannya penelitian. Selanjutnya, tujuan laporan penelitian. Yang pertama, untuk mengenal pasti masalah. Yang kedua, mencanangkan penyelesaian. Yang ketiga, mencanangkan tindakan yang perlu dilakukan. Yang keempat, membuat kesimpulan. Selanjutnya, manfaat laporan penelitian. Yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, komunikasi tertulis untuk menyampaikan suatu maksud kepada pihak yang disarankan. Yang ketiga, dokumen yang memberikan maklumat, laporan, ide kepada pembaca tentang semua hal. Yang kedua yaitu teks laporan kegiatan. Teks laporan kegiatan adalah suatu ikhtisar tentang hal ikhwal pelaksana suatu kegiatan yang harus disampaikan oleh pembina kepada pihak yang memberi tugas sebagai pertanggungjawaban. Selanjutnya, tujuan teks laporan kegiatan. 1. Dasar penentuan kebijakan dan pengarahan pimpinan. 2. Bahan penyusunan rencana kegiatan berikutnya. 3. Mengetahui perkembangan dan proses peningkatan kegiatan. 4. Data sejarah perkembangan satuan yang bersangkutan dan lain-lain. Baik, pembahasan kedua yaitu struktur teks dan hubungan genre pada setiap teks laporan penelitian. 1. Abstrak. Abstrak merupakan bagian yang sangat penting dalam laporan penelitian. Abstrak adalah genre mikro yang berisi ringkasan seluruh materi penelitian yang dilaporkan. Abstrak juga disebut ringkasan atau intisari. Abstrak berfungsi secara sosial untuk menjelaskan keseluruhan isi penelitian yang meliputi 1. Masalah yang diteliti atau tujuan penelitian. 2. Metodologi penelitian. 3. Temuan yang dihasilkan dan pembahasan. 4. Simpulan, implikasi, atau saran. Dari abstrak, pembaca dapat mengetahui gambaran umum tentang penelitian itu. Apabila sesuai dengan yang diinginkan, pembaca menindaklanjutinya dengan mengulas seluruh penelitian tersebut dan menjadikannya sebagai referensi. 2. Pendahuluan. Pendahuluan ini merupakan tahapan yang berfungsi untuk menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan, permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan atau metode atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Permasalahan biasanya dirumuskan ke dalam kalimat-kalimat tanya. Tujuan penelitian adalah arah yang dituju oleh penelitian dan manfaat penelitian. Permasalahan biasanya dirumuskan ke dalam kalimat-kalimat tanya, meskipun bukan keharusan. Tujuan penelitian. Permasalahan biasanya dirumuskan. Matikan dulu. Permasalahan biasanya dirumuskan ke dalam kalimat-kalimat tanya. Tujuan penelitian adalah arah yang dituju oleh penelitian
dan manfaat penelitian adalah kegunaan yang diperoleh baik secara teoritis maupun praktis. Di pihak lain, pentingnya masalah itu diteliti adalah alasan yang mendasari dilakukannya penelitian tersebut. Sementara itu, pendekatan atau metode atau teknik hanya diuraikan secara singkat dalam hal teori yang disintesiskan untuk memecahkan masalah, metode penelitian yang diterapkan, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan. Pendekatan, teori, dan landasan filosofis penelitian disajikan pada tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka, sedangkan metode atau teknik disajikan pada tahapan metodologi penelitian. Melalui tahapan pendahuluan, pembaca diharapkan sudah mengetahui isi dan arah penelitian secara keseluruhan. Genre mikro yang digunakan untuk mengungkapkan tahapan pendahuluan dan tahapan penutup relatif sama, yaitu eksposisi dan atau genre mikro yang digunakan untuk mengungkapkan tahapan pendahuluan dan tahapan penutup relatif sama, yaitu eksposisi dan atau meliputi deskripsi. Perbedaan di antara keduanya terutama terletak pada orientasi waktu. Selanjutnya yaitu 3 landasan teori dan tinjauan pustaka. Tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka berisi 2 hal. Yang pertama yaitu landasan teori yang berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Dan yang kedua yaitu tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian dilaporkan itu dan penelitian yang sebelumnya. Genre mikro yang digunakan di sini yaitu ulasan atau review. Yang paling penting pada subtahapan landasan teori adalah bahwa teori yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dirumuskan dengan mengevaluasi keunggulan dan kelemahan sejumlah teori yang ada dengan membanding-bandingkan melalui genre mikro, diskusi, atau eksposisi. Metodologi penelitian. Tahapan metodologi penelitian berisi sajian tentang pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Pendekatan penelitian yang umum digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang diteliti, sedangkan pendekatan kuantitatif menekankan pada penilaian numerik atas fenomena yang dipelajarin. Metode yang terkait dengan tata cara pelaksanaan penelitian yang meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, serta data dan sumber data. Adapun teknik penelitian yang dipilih meliputi teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang kelima yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Laporan penelitian harus mengandung esensi hasil penelitian dan pembahasan. Fungsi tahapan ini yang pertama direalisasikan dengan genre deskripsi dan laporan untuk menggambarkan hasil atau temuan penelitian yang dipaparkan berdasarkan tema, pernyataan, pertanyaan penelitian atau klasifikasi data atau metode pengambilan data. Fungsi yang kedua direalisasikan dengan genre diskusi untuk membahas dan menjelaskan hasil atau temuan yang diperoleh itu. Yang keenam yaitu penutup. Tahapan ini biasanya mengandung 2 unsur yaitu simpulan dan saran. Selain 2 itu, implikasi penelitian juga sering dimasukkan ke dalam tahapan tersebut. Untuk menyampaikan simpulan dan saran, genre mikro yang digunakan adalah deskripsi, meliputi eksposisi. Deskripsi digunakan untuk memaparkan simpulan. Permasalahan yang disampaikan pada tahapan pendahuluan kadang-kadang disertai
jawaban sementara yang disebut hipotesis. Apabila hipotesis merupakan jawaban sementara dan simpulan merupakan jawaban akhir, kesimpulan merupakan ringkasan dari temuan penelitian. Di pihak lain, simpulan harus segaris dengan tujuan penelitian, karena dari simpulan kita tahu bahwa tujuan penelitian itu tercapai atau tidak. Yang ketujuh yaitu daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka dan lampiran tidak dimasukkan ke dalam struktur teks laporan penelitian, meskipun dua hal itu penting. Model penulisan daftar pustaka yang diikuti secara internasional pada umumnya adalah sistem APA atau American Psychological Association atau sistem Harvard. Akan tetapi penerbit buku atau jurnal yang sering mempunyai sistem sendiri, meskipun biasanya hasil modifikasi dari kedua sistem tersebut. Lampiran adalah materi pendukung laporan penelitian yang diletakkan di bagian belakang, di luar bab-bab inti teks laporan. Lampiran dibuat tersendiri di bagian belakang, karena apabila dijadikan satu dengan bab-bab laporan, lampiran itu akan mengganggu sajian laporan inti. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa lampiran tidak penting. Lampiran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari isi teks laporan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.